Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas. Bertemu lagi di channel Bu Lina Studi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini Bu Lina akan menerangkan materi baru di buku tema 3, Peduli Terhadap Makhluk Hidup. Hari ini kita akan mempelajari subtema 3 yang berjudul Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku. Are you ready for study? Yes, I'm ready. Pernahkah kalian melihat seseorang sedang mewawancara? Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang wawancara. Wawancara itu apa ya? Ya, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Lalu, apa tujuan dari wawancara? Tujuan dari wawancara yakni untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Dalam wawancara terdapat 2 orang, yang satu pewawancara, yang kedua adalah narasumber. Lalu pewawancara itu apa? Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Nah, agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting yang berikut ini. Pertama, sebelum melakukan wawancara, pewawancara harus membuat janji dan minta kesediaan dulu kepada narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik. Misalkan kamu datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Yang keempat, berbicara dengan santun. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung adiksimba. Apa itu adiksimba? Ya, adiksimba singkatan dari kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, mengapa. Lalu yang ketujuh, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Kita sudah melihat hal-hal penting yang dilakukan sebelum melakukan wawancara. Selanjutnya ya ini adalah hal-hal penting ketika sedang melakukan wawancara. Yang pertama, perkenalkan diri dulu kalian sebelum wawancara. Misalkan, Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya adalah Lina. Saya bertugas untuk mewawancarai Bapak hari ini. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Tujuan wawancara kamu apa? Misalkan untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan, atau untuk mendapatkan informasi tentang padatnya lalu lintas. Lalu yang ketiga, mulai mewawancara dan pertanyaan yang ringan. Yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasananya sudah cair, baru kalian bertanya dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Boleh misalkan ditanya dulu, bagaimana kabar Bapak? Gitu. Atau boleh juga hobi apa yang sedang Bapak lakukan sekarang? Dan yang kelima, sebutkan narasumber secara lengkap. Yang keenam, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Yang ketujuh, dengarkan pendapat atau informasi dari narasumber secara seksama. Yang kedelapan, hindari memotong ucapan tentang dan narasumber yang sedang memberikan keterangan. Yang kesembilan, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Yang kesepuluh, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Yang 11, hormati petunjuk narasumber. 12, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Yang ke-13, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Nah, tadi saat kalian melakukan wawancara ada hal-hal pentingnya. Lalu begitu pula saat setelah melakukan wawancara, yaitu kalian mohon diri, yaitu mohon untuk mengundurkan diri setelah melakukan wawancara, mengucapkan terima kasih, dan sampaikan permohonan maaf kalian jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan.
Nah, Bu Lina akan menjelaskan cara membuat pertanyaan dalam wawancara. Pertama, pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Yang kedua, pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Lalu kalimat tanyanya apa saja dan fungsinya kalimat kata tanya itu apa saja? Yuk kita pelajari. Berikut, Bu Lina akan jelaskan fungsi penggunaan beberapa kata tanya dalam wawancara, yaitu ada kata apa. Apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Lalu ada kata berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Berikut akan Bu Lina tayangkan contoh teks wawancara. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Masih ingatkah kalian dengan arti dari hak dan kewajiban? Ya, hak itu adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kalian. Sedangkan kalau kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kalian kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Kita berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan baik. Masih ingatkah kalian dengan cara proses pembuatan nasi? Iya, nah ini adalah proses pembuatan nasi. Ternyata proses pembuatan nasi sangatlah lama. Oleh sebab itu, kalian harus menghargai makanan. Jangan kalian sia-siakan, atau saat makan jangan kalian makanan itu disisakan, kalau bisa dihabiskan. Ketika kalian makan, mengambil secukupnya saja. Itu adalah sikap bijak kalian pada tanaman. Kita berhak memanfaatkan tanaman, tapi kita juga wajib melestarikannya. Nah, berikut adalah hak dan kewajiban terhadap tanaman. Hak terhadap tanaman yakni ada memanfaatkan tanaman untuk dikonsumsi dan menjual tanaman untuk meningkatkan perekonomian. Yang ketiga, memetik tanaman untuk dijadikan hiasan atau kerajinan tangan. Yang keempat, mengolah tanaman menjadi pupuk kompos. Yang kelima, mengolah tanaman sebagai bahan makanan hewan ternak. Lalu, di samping ada hak terhadap terhadap tanaman, kita juga ada kewajiban terhadap tanaman. Yakni yang pertama, merawat tanaman dengan bijak. Yang kedua, memberikan pupuk. Yang ketiga, membudidayakan tanaman atau tanaman pot. Yang keempat, menjaga kelestarian tanaman. Yang kelima, menebang hutan menggunakan sistem tebang pilih. Yang keenam, yaitu melakukan penghijauan atau yang dikenal dengan sebutan reboisasi. Anak-anak cerdas, ketika kita melestarikan tanaman, kita juga melakukan kewajiban kita dan mendapatkan hak kita. Dampak apa sih yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan atau tidak melaksanakan kewajiban? Berikut adalah dampak ketika kita melaksanakan kewajiban. Dampak positifnya yang kita dapat ketika kita melaksanakannya, mendapatkan lingkungan yang sejuk, mendapatkan udara yang bersih dan sehat, menciptakan pemandangan dan suasana yang indah. Sedangkan dampak negatifnya jika kita tidak melaksanakan kewajiban, yakni terjadi polusi udara akibat udara kotor tidak terserap tanaman. Lalu yang kedua, lingkungan rentan terjadi banjir dan tanah longsor. Yang ketiga, cuaca menjadi panas. Kita akan mempelajari bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, ternyata tumbuhan itu mempunyai berbagai bagian dan dari bagian-bagian itu terdapat fungsi-fungsi. Setiap bagian memiliki fungsi tersendiri. Ayo kita pelajari bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Di sini bagian tumbuhan ada daun, batang, akar,
bunga, buah, dan biji. Mari kita pelajari yuk masing-masing bagian dan fungsinya. Akar tumbuhan. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Ada beberapa akar yang berada di atas permukaan tanah, seperti tumbuhan mangrove. Nah, fungsi akar apa? Yang pertama, sebagai penegak tumbuhan, mengisap air dan zat hara dari dalam tanah. 3, sebagai tempat cadangan makanan. Jenis-jenis akar ternyata ada akar tunggang, serabut, gantung, napas, dan pelekat. Mari kita pelajari macam-macam tumbuhan yang memiliki jenis akar-akar tersebut. Akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar utama yang tumbuh dari biji, tegak ke bawah, dan dari akar utama keluar cabang-cabang akar. Contohnya pada pohon mangga, jeruk, jambu, dan rambutan. Akar yang kedua yakni ada akar serabut. Seperti yang kalian lihat, akar ini keluar dari pangkal batang utama dan umumnya bergerombolan sebagai pengganti akar tunggang yang tidak berkembang. Contohnya pada tanaman padi, jagung, kelapa, bawang putih, dan bawang merah. Selanjutnya yakni ada akar gantung. Akar gantung berfungsi untuk mengambil uap air dan udara. Kalian sering lihat nih, ada pada pohon beringin. Lalu selanjutnya akar napas. Akar napas merupakan akar yang muncul ke permukaan tanah atau lumpur yang berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu, seperti garam zatnya. Contohnya kalau kalian sering main ke hutan mangrove, ada pohon tanaman bakau, ya, itu contoh akar napas. Dan pada tanaman pandan. Akar selanjutnya itu akar pelekat. Akar pelekat berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya pada tanaman daun sirih dan tanaman lada. Selanjutnya kita akan mempelajari batang tumbuhan. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi batang yaitu mengangkut air dan garam mineral dan akar ke daun, dan juga sebagai tempat cadangan makanan. Jenis batang ada 2, batang berkayu dan batang basah. Sedangkan kalau batang berkayu, contohnya batang pohon mangga. Kalau batang basah, contohnya batang daun seledri. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang daun tumbuhan, bagian daun tumbuhan. Daun ini merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Fungsi daun yakni untuk membuat makanan dan sebagai tempat keluarnya air dan oksigen. Nah, kita akan mempelajari jenis-jenis daun pada tanaman, yaitu jenis daun dengan tulang daunnya berbentuk menyirip, bentuknya menyirip, yaitu bentuk tulang daun yang memiliki susunan seperti sirip ikan, mulai dari tangkai daun hingga ujung helai daunnya. Berikut contohnya ya, dan contoh daun pada pohon daun salam, daun mangga, dan daun jambu biji termasuk contoh tulang daun menyirip. Selanjutnya yaitu daun dengan tulang daun menjarit. Ingat, kalau tulang daun menjarit, ingat saja jari kalian ada 5. Maka dia berbentuknya memiliki susunan seperti jari-jari manusia. Dan contohnya pada daun pepaya, pada daun singkong, pada daun anggur. Selanjutnya yaitu contoh tulang daun sejajar. Bentuknya tulang daun ini memiliki susunan seperti garis-garis sejajar dan tiap ujung tulang daunnya menyatu. Contoh pada daun alang-alang, daun pandan, dan daun jagung. Dan tulang daun selanjutnya yaitu tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung itu seperti melengkung begini, dan tiap ujung tulang daunnya menyatu. Contoh bisa kalian temui pada daun genjer, daun sirih, dan daun gadung. Biji tumbuhan. Kita akan mempelajari bagian tumbuhan yaitu biji. Di dalam biji terdapat calon tumbuhan baru. Biji dibedakan menjadi biji berkeping 1 atau yang disebut dengan monokotil, dan biji berkeping 2 yang disebut dengan dikotil. Contoh tumbuhan yang berkeping 1 yaitu ada jagung, lalu ada pohon kelapa, padi, ada pohon tebu, dan pohon pepaya. Lalu contoh tumbuhan yang berkeping 2 yakni ada pohon terong, pohon pete, pohon jambu, jambu air. Buah tumbuhan. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Fungsi utama buah yakni adalah sebagai pemencar biji tumbuhan.
Bunga tumbuhan merupakan alat perkembangbiakan atau reproduksi bagi sebagian besar tumbuhan. Di dalam bunga ada bagian-bagiannya, yakni ada mahkota, benang sari, putik, kelopak, dan tangkai. Anak-anak cerdas, pernahkah kalian berpikir nasi yang kalian makan berasal dari mana? Ayo, pernah tidak kalian berpikir? Ya, nasi yang kalian makan berasal dari padi yang dirawat seorang petani. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Banyak penduduk yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Di Pulau Jawa yaitu ada Karawang. Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Tahap pertumbuhan padi yang pertama yaitu direndam dulu benihnya atau bijinya dalam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Lalu yang kedua, biji tadi akan tumbuh dan bakal akar dan tunas muncul keluar, lalu batangnya memanjang. Yang ketiga, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Nah, ini adalah contoh tahap pertumbuhan padi ya. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen, padi gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam. Anak, Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kenampakan alam yang beragam, mulai dari gunung dan pegunungan, bukit dan perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, delta, lembah, dan pantai. Semua itu adalah kenampakan alam dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah semua hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam juga sering kita sebut namanya bentang alam. Kenampakan alam dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, kenampakan alam daratan. Yang kedua, kenampakan alam perairan. Kita akan belajar kenampakan alam berupa pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kira-kira tempat tinggalmu berada di mana ya? Apakah di pantai, di dataran tinggi, atau di dataran rendah? Yuk kita pelajari ciri-ciri dari kenampakan alam berikut ini. Pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Tanah di pantai biasanya landai dan berupa pasir. Akan tetapi, ada pula pantai yang berupa tebing terjal dan curam. Indonesia adalah negara kepulauan sehingga memiliki banyak pantai. Pantai memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Dan berikut contoh pemanfaatan pantai sebagai objek wisata, tambak garam, perkebunan kelapa, permukiman bagi nelayan, pembudidayaan ikan-ikan laut dan rumput laut, pelabuhan atau tempat berhentinya kapal laut. Kenampakan alam yang selanjutnya yakni ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang luas dan memiliki ketinggian 200 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi terbentuk dari hasil erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi biasanya tidak sama dengan bukit. Biasanya dataran tinggi ditunjukkan dengan warna kuning dan orange atau agak kemerahan di dalam peta. Dataran tinggi biasanya memiliki udara yang sejuk dan tanah yang subur. Cocok untuk kalian bertanam atau untuk di daerah pertanian. Lalu contoh kabupaten dan kota yang terletak di dataran tinggi yaitu ada Sukabumi di Jawa Barat, Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah. Contoh pemanfaatan dataran tinggi yaitu untuk lahan pertanian sayuran, lahan perkebunan teh, lahan peternakan sapi, penghasil susu, area permukiman penduduk, dan sebagai tempat peristirahatan dan rekreasi. Kenampakan alam selanjutnya yaitu ada dataran rendah.
Dataran rendah adalah daratan yang luas dan memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Pada peta, dataran rendah biasanya ditunjukkan dengan warna hijau. Ketinggian dataran rendah cenderung merata sehingga mudah digunakan untuk beraktivitas. Contoh pemanfaatan dataran rendah sebagai lahan pertanian padi, jagung, kacang panjang, timun, dan mangga. Sebagai lahan perkebunan tebu, karet, dan kelapa sawit. Sebagai lahan peternakan unggas, mamalia, ikan. Area pemukiman penduduk dan perumahan penduduk. Dan sebagai lahan, kita akan mempelajari sekarang kolase. Kolase yakni karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi, sehingga menjadi karya seni yang baru. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kolase bisa menggunakan ranting kering, daun kering, mahkota bunga kering, atau aneka biji-bijian. Lalu, media yang digunakan untuk membuat kolase apa saja? Bisa menggunakan papan atau kertas. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat kolase. Yang pertama, pilihlah bahan alam yang mudah didapat. Yang kedua, tentukan tema kolase yang akan dibuat. Yang ketiga, potonglah bahan sesuai kebutuhan. Kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Setelah kolase jadi, kalian bisa memberikan apresiasi terhadap karya seni kolase teman kalian. Nah, hasil karya seni dapat diapresiasi dan dinilai melalui pendapat. Dalam memberikan apresiasi terhadap karya seni, kamu harus memberikan pendapatmu sesuai dengan karya yang telah dibuat. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh kolase dan bagaimana cara kalian memberikan apresiasi terhadap hasil kolase tersebut. Ini adalah contoh kolasenya ya, dan contoh memberikan apresiasinya seperti ini. Menurut Bu Lina, kolase ini akan lebih baik jika ditambahkan dengan bunga-bunga kering. Nah, nanti kalian bisa membuat kolase dan bisa memberikan apresiasi terhadap kolase yang teman-teman kalian buat. Nah, anak-anak, tadi Bu Lina sudah menerangkan tema 3, subtema 1. Nah, kalian telah mempelajari bagian-bagian tumbuhan, cara membuat teks wawancara, lalu mempelajari tentang berbagai macam penampakan alam yang ada di Indonesia, dan cara membuat kolase beserta hak dan kewajiban yang kalian lakukan untuk menjaga pemanfaatan tanaman. Semoga materi yang telah Bu Lina jelaskan dapat bermanfaat untuk kalian dan sebagai bahan belajar kalian di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan channel Bu Lina Studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi berikutnya.